Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Aulia dengan NIM 06021282429026 dari kelas Indralaya PBSI angkatan 24. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil analisis buku teks bahasa Indonesia untuk kelas 11 kurikulum Merdeka. Analisis buku itu bukan hanya tugas kuliah yang terus akan kita lupakan setelah nilai keluar, tetapi analisis buku itu sebenarnya sangat penting karena ini menentukan apakah buku yang dipakai siswa di kelas itu benar-benar berkualitas atau tidak. Kenapa? Karena buku itu fondasi pembelajaran, dan kalau fondasinya rapuh, ya hasil belajarnya pun ikut goyah. Nah, buku yang saya analisis ini adalah buku yang dipakai oleh SMA Bina Bangsa PP Al-Falah, bukan buku yang saya pilih secara acak. Jadi, kualitasnya bakal kita bedah secara objektif menggunakan standar BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan dan diperkuat dengan data wawancara bersama guru pengguna langsung buku ini. Baik, sebelum kita analisis lebih dalam, kita harus tahu dulu buku apa yang kita bahas. Nah, buku ini berjudul Bahasa Indonesia Kelas 11, karya Pipit Dwi Komaria SS MPD yang diterbitkan oleh Erlangga pada tahun 2002 dan dipakai di SMA Bina Bangsa PP Al-Falah. Nah, jumlah halamannya itu sekitar kurang lebih 270 halaman, jadi cukup tebal. Tapi cukup juga untuk menampung materi lengkap 1 tahun ajaran. Nah, materi besar dalam buku ini mencakup teks prosedur, teks ceramah, teks resensi, teks proposal, karya ilmiah, dan juga drama. Dan hampir semua materi itu mengacu ke kurikulum Merdeka. Jadi kalau teman-teman familiar, kurikulum Merdeka itu kan menekankan pada keterampilan berpikir kritis dan aktivitas yang berpusat pada peserta didik, bukan hanya sekedar hafalan. Jadi dari sini ekspektasi kita adalah buku ini seharusnya menyajikan materi yang tidak hanya lengkap, tapi juga kontekstual, relevan, dan bisa memicu aktivitas berpikir siswa. Jadi, secara visual, buku ini sudah nyaman banget nih untuk dilihat. Seperti dilihat, warnanya itu lembut, layoutnya juga rapi, dan ilustrasinya juga cukup membantu. Kita bisa melihat kalau buku ini nih beneran buku pelajaran. Tapi buku yang cantik belum tentu bahasannya dalam, dan buku yang tebal belum tentu jelas. Makanya saya pakai analisis objektif. Nah, setelah saya memaparkan identitas buku ini, sekarang saya akan masuk ke landasan teori yang saya gunakan. Nah, teori yang saya gunakan itu adalah teori BSNP poin 2 dan poin 3. Oke, teori ini penting banget supaya kita punya pegangan, jangan sampai analisisnya cuma berdasarkan kesan atau rasa. Kita ke BSNP komponen atau poin yang kedua, yaitu kelayakan penyajian. Bagian ini berkaitan dengan bagaimana isi buku itu disajikan. Yang mana poin ini tuh meliput, pertama, teknik penyajian. Bisa dilihat runtut tidaknya, logis tidaknya, penyajiannya. Yang kedua, kelengkapan penyajian. Ada contoh tidak? Ada rangkuman tidak? Yang ketiga, penyajian pembelajaran. Ada aktivitas belajar tidak? Atau ada latihan tidak? BSNP itu sudah menjadi standar nasional. Jadi, kalau buku memenuhi poin ini, berarti penyajiannya relatif aman. Lalu BSNP komponen atau poin yang ketiga, yaitu kelayakan bahasa. Ini bagian yang menilai apakah bahasa buku benar-benar layak dipakai siswa. Nah, komponennya itu meliputi kesesuaian dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kejelasan dan keefektifan kalimat, keterbacaan, konsistensi istilah, dan apakah bahasanya sesuai tingkat perkembangan siswa. Karena ini buku SMA, bukan bahasanya harus berada pada level yang tidak terlalu mudah, tetapi juga tidak bikin murid pusing 7 keliling, atau tidak membuat siswa menjadi kebingungan. Dan menurut saya yang paling penting adalah analisis ini juga didukung wawancara langsung lewat video call dengan guru pengguna buku, yaitu Bapak Firman Enda Aji yang merupakan guru mengajar di SMA Bina Bangsa PP Al-Falah, mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, yang dibahas bukan hanya cuma teori, tapi juga suara dari kelas atau dari atas, yaitu gurunya. Oke, kalau teori sudah jelas, sekarang kita akan masuk ke bagian paling panjang, yaitu hasil analisisnya. Kita langsung saja ke hasil analisis pertama, yaitu kelayakan penyajian. Poin pertama dari kelayakan penyajian adalah teknik penyajian. Nah, dari wawancara dan instrumen penilaian, ada hasil yang menarik.
100% sumber setuju bahwa penyajian materi di buku ini runtut. Formatnya juga konsisten, mulai dari pengantar, lalu masuk ke teori, ditambah dengan contoh dan ditutup dengan latihan. Nah, ini nih sangat penting karena buku pelajaran itu harus bikin siswa merasa dipandu, bukan ditinggal bingung. Tetapi, masih ada catatan penting. Ada 30% perasaan tidak setuju dengan penggunaan contoh di buku ini, menurut jawaban Bapak Firman. Kenapa? Karena beberapa submateri itu dijelaskan tanpa contoh yang memadai. Meskipun dia runtut, seperti pengantar, teori, lalu contoh, lalu latihan, tetapi ada beberapa bagian, misalnya pada materi teks prosedur dan juga teks ceramah, penjelasannya itu sudah ada, tapi contohnya yang sesuai itu kurang diberikan. Malah contohnya itu digabung dengan latihan. Seharusnya ada teorinya, lalu contohnya, baru kita masuk ke latihan. Coba kita bayangin jika siswa SMA dikasih teori tanpa contoh, pasti langsung mental block. Apalagi materi bahasa Indonesia yang sebenarnya itu lebih mudah dipahami lewat contoh konkret. Selain itu, ada juga bagian yang menurut guru kurang proporsional, yaitu ada subbab yang terlalu panjang, sementara yang lainnya terlalu pendek. Jadi impresinya itu seperti tidak seimbang. Walaupun begitu, secara umum teknik penjajiannya tetap baik dan tidak membingungkan. Yang kedua yaitu poin kelengkapan penyajian materi. Nah, ini bagian yang paling sering dianggap sepele, tapi sebenarnya penting banget. Menurut hasil wawancara, materinya itu lengkap. Ada banyak latihan dan juga ada rangkuman di tiap bab meskipun tidak ada glosarium di akhir. Nah, sebenarnya ini sudah bagus banget, tetapi guru juga memberi catatan. Beberapa latihan masih terlalu umum, contoh teks tidak terlalu lengkap, dan juga yang paling penting, keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa itu belum terlalu maksimal. Padahal, kurikulum Merdeka itu menekankan konteks, contoh sederhana. Kalau materi teks ceramah, contohnya harusnya ceramah yang sering siswa dengar, bukan ceramah yang bahasanya jauh dari pengalaman mereka. Nah, jadi buku ini tuh sudah cukup baik, tapi masih bisa ditingkatkan agar siswa lebih merasa relevan. Kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu penyajian pembelajaran. Oke, bagian ini sebenarnya paling menentukan apakah buku ini benar-benar hidup, karena buku pelajaran bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dipakai beraktivitas. Dari analisis, instruksi kegiatan sangat jelas. Ini jadi nilai plus. Guru 100% setuju. Ada aktivitas membaca, menganalisis, dan menulis. Tetapi, aktivitas kelompok masih kurang. Pembelajaran masih didominasi kegiatan individu. Kegiatan berbicara hanya muncul di akhir bab, bukan secara merata. Padahal, dalam pembelajaran bahasa, 4 keterampilan itu harus seimbang. Mendengarkan, berbicara, membaca, menulis. Jadi, buku ini kuat di membaca dan menulis, tetapi agak lemah di berbicara. Jadi, secara umum, baik, tapi belum maksimal untuk pembelajaran aktif ala kurikulum Merdeka. Telah selesailah di teori kedua, yaitu kelayakan penyajian. Kita akan lanjut ke kelayakan bahasa. Di kelayakan bahasa ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, kesesuaian dengan PUEBI. Dari penilaian guru, 75% setuju bahwa buku sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Artinya, sebagian besar penulis sudah benar, tapi ada beberapa kalimat yang terlalu panjang. Contohnya, di halaman 74, kalimatnya sampai beberapa baris dan membuat siswa harus baca ulang untuk memahami. Yang kedua, keefektifan kalimat. 85% setuju kalimatnya efektif. Ada beberapa istilah yang kurang dijelaskan tetapi tidak terlalu mengganggu keseluruhan materi. 85% setuju menurut narasumber. Kalimatnya itu efektif. Ada beberapa istilah yang kurang dijelaskan tetapi tidak terlalu mengganggu keseluruhan materi. Kita lanjut ke poin ketiga, yaitu bahasa komunikatif. 90% narasumber setuju. Buku ini komunikatif. Ini berarti bahasanya mudah diterima dan tidak kaku. Yang keempat, yaitu konsistensi istilah. 90% narasumber setuju. Tanda baca, istilah, dan penyajian itu konsisten. Hanya ada beberapa minor inkonsistensi yang tidak terlalu berdampak. Lanjut yang kelima, tingkat keterbacaan. Ini bagian menurut guru paling oke, 100% setuju. Keterbacaan sangat baik, bahasanya jelas, alurnya juga pelan, dan cocok dengan level SMA.
Jadi, jika dilihat dari keseluruhan, totalnya 75% setuju dan 25% tidak setuju. Untuk total keseluruhan di kelayakan bahasa bisa dilihat melalui gambar yang tertera di layar. Nah, jikalau seluruh data yang dianalisis berdasarkan jawaban narasumber bisa dilihat total keseluruhannya di layar. Untuk kelayakan penyajian berdasarkan pertanyaan tertutup terlebih dahulu. Nah, ini untuk penilaian dari pertanyaan terbuka bisa dilihat di layar. Dari pertanyaan tertutup maupun pertanyaan terbuka, dapat disimpulkan secara keseluruhan, buku ini layak digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk kelayakan bahasa, untuk aspek penilaian buku secara umumnya bisa dilihat di layar. Dan dari penilaian itulah kelayakan secara umum baik masih terdapat beberapa aspek yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan kejelasan dan efektivitas penyampaian materi agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, telah selesailah di hasil dan pembahasan. Kita akan lanjut saja ke kesimpulan. Oke, dari seluruh hasil analisis, mulai dari penyajian sampai bahasa, bisa kita simpulkan. Pertama, buku ini termasuk layak dipakai untuk pembelajaran kurikulum merdeka. Yang kedua, penyajiannya itu runtut, jelas, dan tidak terlalu bikin siswa bingung. Yang ketiga, bahasanya komunikatif dan mudah dipahami siswa. Yang keempat, latihan cukup banyak dan rangkuman membantu siswa memahami materi. Tetapi beberapa hal masih perlu diperbaiki, terutama di bagian jumlah contoh yang kurang merata. Yang kedua, aktivitas pembelajaran yang masih minim kolaborasi. Yang ketiga, beberapa bagian materi tidak terlalu kontekstual. Dan yang keempat, beberapa kalimat itu panjang dan perlu dipersingkat. Buku ini kuat di penyajian teori, tapi masih bisa dikembangkan untuk membuat siswa lebih aktif dan kreatif sesuai tujuan kurikulum merdeka. Nah, kesimpulan tambahan, berdasarkan hasil penilaian terhadap buku ini dapat disimpulkan bahwa buku ini cukup layak digunakan dalam proses pembelajaran. Isi buku telah menunjukkan relevansi dan efektivitas yang baik dalam mendukung kegiatan belajar siswa. Meskipun demikian, terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan, seperti variasi aktivitas dan kesesuaian contoh dengan materi. Kalau dari segi bahasa, buku ini juga menunjukkan kualitas yang baik, dengan kebanyakan bahasa yang digunakan bersifat komunikatif dan mudah dipahami. Namun, beberapa bagian masih memerlukan perbaikan agar menjadi lebih jelas dan sederhana. Dan dapat disimpulkan juga, buku ini layak digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, namun perlu perhatian untuk memperbaiki beberapa aspek. Dan diharapkan perbaikan yang disarankan dapat diterapkan dalam edisi yang akan datang untuk hasil yang lebih maksimal. Nah, sekarang kita masuk ke rekomendasi. Nah, untuk penulis dan penerbit, perbanyak contoh konkret yang relevan dengan siswa. Tambahkan penjelasan pada istilah yang masih abstrak. Perbaiki kalimat panjang agar lebih ramah pembaca. Dan juga kembangkan aktivitas kolaboratif dan diskusi. Sesuaikan materi dengan dunia nyata agar siswa lebih mudah dipahami. Sedangkan untuk guru atau pengguna buku, sebaiknya guru memberi contoh tambahan saat mengajar. Kombinasi latihan dari buku dengan aktivitas lisan seperti presentasi dan diskusi. Tambahkan juga sumber belajar lain agar materi itu lebih kontekstual. Gunakan pendekatan proyek kecil supaya siswa merasa bukan hanya membaca tetapi mempraktikkan langsung. Nah, itulah tadi rekomendasi untuk guru dari aku. Rekomendasi dari saya untuk pengguna buku. Oke teman-teman, itu dia hasil analisis lengkap buku Bahasa Indonesia kelas 11 versi kurikulum merdeka yang ditulis oleh Pipit Dwi Komaria. Semoga pembahasan yang cukup panjang ini bermanfaat buat kalian yang lagi cari referensi ataupun buat guru yang sedang memilih buku yang tepat untuk pembelajaran. Dan semoga nilai saya mendapat A. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di pertemuan atau tugas selanjutnya. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.